di antara Bapak Ibu Saudara yang pada hari ini merindukan kehadiran Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Amin. Mari kita satukan hati kita, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Mari bersama kita satukan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena anugerah-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini Dia masih menyertai kita semua.
merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Pada saat ini kami mau meninggikan dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh katakan kanan kiri bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah.
Saudara masih semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, amin. Amin. banyak hal yang kita kejar di dunia ini, karir, impian, hubungan, atau apapun itu. Tapi kita punya satu hal yang harus terus menjadi yang terutama dalam hidup kita, yaitu meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita memuji dan meninggikan nama Tuhan bukan karena kewajiban, tapi karena cinta kita kepada Tuhan. Ya
Tuhan, sebab Kau yang terutama dalam hidup kami. Kami mengutamakan Kau bukan karena kewajiban Tuhan, tapi karena cinta kami kepadamu Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang akan buka telinga kami Tuhan, agar kami juga boleh menerima berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Kau yang akan urapi pastor ini akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar boleh terus memberitakan tentang firman-Mu Tuhan. Yang siap untuk menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Amin. Sebelum duduk, katakan ke sebelah kiri kanannya ya, sambil disapa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sumber Tuhan Yesus kekuatan baik. kita. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ya. Tuhan. Ya, bersyukur pada pagi hari ini sudah banyak yang hadir, semua sehat ya. Karena sekarang banyak yang masih sakit, ya. Tapi yang hadir di sini juga tadi yang ada kena flu, pilek-pilek dikit, percaya pulang dari sini sembuh dalam nama Yesus ya. Amin. Di tengah-tengah kita juga saya kedatangan temen nih, udah lama gak ketemu, apa kabar? Saya panggilnya Ikim, ya. Ada Karina, cucunya Om Setiawan, anaknya Om Setiawan cucu ya, anaknya Om Setiawan. Selamat datang di GBS Kalvari ya. Juga ada yang lain ya. Puji dan syukur kita bisa pagi hari ini bersekutu di dalam Tuhan ya. Apa kabar juga Felia ya? Ya, puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya mau sharingkan firman tentang my priority. Apa itu my priority? Ya. Prioritasku dikatakan. Prioritas itu apa sih? Ya, langsung saja ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Ya, didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Sementara berdasarkan Oxford Dictionary, istilah prioritas diartikan sebagai ketika seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lain, ya. Sama ya, sama tadi diutamakan, didahulukan, lebih penting, itu namanya prioritas. Menentukan prioritas dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang penting dilakukan agar kita bisa teratur di dalam melakukan aktivitas. Prioritas dapat membuat seseorang fokus mencapai apa yang menjadi tujuannya. Nah, setiap orang ini memiliki prioritas yang berbeda berdasarkan usia ataupun sosial. Misal, seorang anak muda berbeda prioritasnya dengan orang tua. Kalau yang orang muda nih, ya prioritasnya, saya mau mengejar karir, pekerjaan, gitu ya. Cita-cita saya. Walaupun ada prioritas-prioritas yang lain, tapi maksudnya yang lebih didahulukan, lebih penting apa gitu. Orang tua beda lagi. Kalau yang udah tua, prioritas saya mah bukan udah nggak ngejar karir lagi. Ya, saya prioritasnya lihat anak-anak berhasil, cucu berhasil. Ya, kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang orang tua beda jawabannya sama orang muda. Demikian juga prioritas orang kepala keluarga sama ibu rumah tangganya beda. Betul ya, kalau saya tanya yang kepala keluarga nih yang pada cari uang, pasti prioritasnya gini, saya yang penting kerja bisa menghasilkan supaya bisa menghidupi keluarga. Itu prioritas bapak-bapak tuh ya, yang bekerja tentunya. Kemudian ibu rumah tangga beda lagi. Kalau masih ngurus anak-anak kecil apalagi, prioritas saya keluarga, anak-anak. Betul ya, Kim ya? Ya. Prioritas saya pokoknya ngurusin dulu keluarga nih. Ya, kita suka ngobrol-ngobrol ya. Ya, itu kehidupan sehari-hari. Ada prioritas-prioritas yang didahulukan, mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Jadi tiap hari kita diperhadapkan sebetulnya dengan prioritas mana yang harus dikerjakan. Saya juga suka membuat catatan kecil, ya bisa di HP atau suka nyatet-nyatet, ibu-ibu suka gitu ya. Hari ini saya pagi-pagi mau ngapain dulu nih, gitu ya. Tentunya pas bangun tidur kita jangan lupa ya, kalau orang percaya pasti berdoa dulu, baca firman Tuhan gitu ya. Tapi setelah itu yang ibu-ibu nih biasa, saya pengalaman saya ya sebagai ibu-ibu udah netepin nih hari ini apa dulu yang mau dikerjakan. Nyiapin sarapan dulu, itu kan adalah hal-hal yang mana yang harus didahulukan.
berarti nanti yang pekerjaan ini bisa saya tunda. Mana dulu yang lebih penting gitu ya? Itu adalah menetapkan prioritas. Seseorang yang terbiasa menentukan prioritas biasanya orangnya akan teratur dalam perencanaan, punya komitmen, punya fokus, sehingga bisa berjalan dengan baik dan tujuan bisa tercapai. Ya, seorang yang prioritas ini diterapkan ketika seorang sudah mulai bisa mengatur hidupnya atau mau tidak mau harus mengatur hidupnya. Seseorang kan akan bertambah dewasa, nggak mungkin ya diam terus kumaha we lah mengalir, itu enggak seperti itu ya. Tetapi seseorang yang sudah makin dewasa, dia pasti akan mulai untuk menetapkan prioritasnya. Lain dengan seorang anak kecil. Anak kecil mungkin kalau ditanya belum bisa mengatur prioritas gitu ya, atau yang mana yang diutamakan, tapi bisa diajarkan sejak dini. Makanya orang tua pasti, apalagi peran ibu ya, ngajar anak-anak, ini dulu yang harus dikerjain nak, ya, yang ini nanti bisa ditunda, itu diajar sejak kecil gitu ya. Tetapi seseorang yang makin dewasa kayak anak saya yang udah mulai masuk dunia pekerjaan gitu, dia udah mulai mengatur prioritas mana yang didahulukan gitu ya, mana yang bisa nanti ditunda gitu. Itu sulit saudara kalau misalnya tidak terbiasa, apalagi kalau keadaan hidup tidak biasa-biasa aja, banyak masalah. Ini mana dulu yang mau dikerjakan, ngerjain ini kok rasanya salah, ngerjain ini salah gitu ya. Tapi kan mau nggak mau harus dihadapi tiap hari, dan kita harus fokus terhadap perjalanan kehidupan kita ya. Bahkan ketika kesibukan dan jadwal harian yang padat membuat kita bingung menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Terkadang nggak sempat hangout, nggak sempat olahraga nih, nggak sempat bersantai ya, sehingga udah capek, udah penat duluan. Akibatnya hidup kadang terasa kacau dan ketakutan juga bisa melanda. Mungkinkah prioritas kita selama ini kurang tepat? Seperti apa seharusnya prioritas hidup yang benar? Nah, bagaimana prioritas hidup yang benar? Tadi kalau menetapkan prioritas kehidupan itu oke-oke aja ya, semua pasti menetapkan yang baik gitu ya. Nah, setiap orang yang percaya Tuhan seharusnya memiliki prioritas yang paling utama. Apa prioritas utamanya? Ya, semua pasti bisa jawab. Apa prioritas utamanya? Adalah Tuhan, ya. Tuhan yang harus dijadikan prioritas utama di atas prioritas kehidupan kita yang lain, ya. Setiap orang yang percaya Tuhan harus menjadikan Tuhan menjadi prioritas utama. Ada firman yang berkata, karena ya, next. Ada firman yang berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, itu Lukas 12 ayat 34. Tanpa sadar, kadang ketika kita memberikan hati sepenuhnya ya, untuk pekerjaan, studi, urusan rumah tangga, pasangan hidup, kesenangan atau hobi, hal-hal itu yang akan menjadi harta kita. Jika pekerjaan merupakan hal paling berharga dalam hidup kita, pekerjaan adalah prioritas kita. Demikian juga jika pasangan hidup atau keluarga adalah merupakan segala-galanya bagi kita, maka merekalah yang jadi prioritas kita. Lalu apakah itu salah? Tentu tidak ya. Hal-hal apa yang paling seharusnya kita utamakan tadi? Sekali lagi, Tuhan yang menjadi prioritas utama. Kita akan lihat dulu ada satu contoh ya. Ini juga pernah saya sharingkan di dalam ibadah raya ya. Adalah kehidupan Maria dan Marta. Suatu saat ya, Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria, dan Marta berkata demikian ya, di dalam Lukas 10 ayat 40b, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kira-kira seperti itu ya Marta bilang sama Tuhan Yesus, karena waktu itu Tuhan Yesus datang berkunjung. Marta melayani Tuhan Yesus, kalau ada tamu agung gitu ya, kita siapin yang terbaik gitu. Tapi saudaranya Maria dikatakan gak membantu, dia duduk di bawah kaki Yesus. Namun respon Yesus sungguh di luar dugaan ya. Dia lalu menjawab Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya. Ya, Yesus
menegur Marta yang salah memilih prioritas dengan sibuk mengurusi hal yang sebetulnya nggak terlalu penting gitu. Benar, menyambut tamu benar gitu, tetapi nggak perlu sampai akhirnya ngurusin orang lain ya, karena Maria dikatakan memilih yang terbaik. Dia bukan artinya tidur-tiduran, tapi dia memilih yang bagian yang terbaik, yaitu mendengar firman Tuhan dikatakannya. Ya, Yesus memuji Maria yang memilih prioritas terbaik dalam hidupnya, yaitu mendengarkan firman Allah. Seringkali kita juga mungkin seperti Marta, kita dikuasai oleh aktivitas sehari-hari, baik kerjaan maupun kegiatan rohani sekalipun, saudara. Ya, atau kita tenggelam dalam hobi dan hiburan, sibuk dengan medsos sehingga kita lebih rajin menulis status ya untuk dapatkan banyak like. Kalau sekarang kan gitu ya, ngepost supaya banyak like tuh, kalau like-nya banyak dia asik gitu ya, ngumpulin like, saudara gitu ya. Nah, di sisi lain kehidupan rohani kita kosong, nggak berbuah. Kita memiliki kasih yang dingin, tidak punya penguasaan diri, mungkin juga sombong, egois, menolak dibimbing, tidak jujur, dan terjerat berbagai jenis dosa. Prioritas yang salah membuat hidup kita hampa, menjadi tidak teratur, kehilangan damai sejahtera, dan dirundung banyak masalah. Ya, bukan berarti kita orang percaya mungkin nggak kena masalah, banyak masalah, tetapi beda dikatakan dengan orang yang memprioritaskan Tuhan di atas prioritas kehidupan kita yang lain. Ya, serasa nggak beres hidup kita gitu ya. Kok banyak perselisihan sih, banyak kekerasan mungkin di dalam rumah tangga. Kita udah nggak asing lagi ya ngedengar berita-berita ya, istri mengalami KDRT, suami juga ada juga yang mengalami KDRT gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya tidak bisa diselesaikan ketika seseorang salah menetapkan prioritas ya, dan itu akan membentuk karakter seseorang. Nah, kita pada pagi hari ini tadi ya, sekali lagi prioritaskan Tuhan di atas tiap prioritas kehidupan kita, kehidupan jasmani kita. Lalu memprioritaskan Tuhan itu seperti apa? Prioritaskan Tuhan gimana? Cuma ngomong doang. Nah, ini ada 3 hal yang saya mau sharingkan untuk jemaat di sini ya, dan saya percaya jemaat di sini juga bisa menerapkannya dan membagikannya kepada yang lain. Kita sama-sama belajar ya. Yang pertama, jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup. Ya, jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar hidup. Saudara, kalau yang ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu tentang fondasi iman, nah nanti saudara bisa lihat lagi ya di YouTube ya tentang fondasi iman, bahwa firman Tuhan itu harus dijadikan dasar hidup kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita yang lain. Di dalam kehidupan ini kita nggak diem ya. Tadi seorang ibu punya aktivitas sendiri, seorang kepala rumah tangga punya pekerjaan sendiri, yang pelajar harus belajar, yang bekerja harus bekerja ya dengan giat gitu. Semua harus berjalan dengan baik kehidupan jasmani kita juga. Tetapi ternyata kalau tidak didasari oleh firman Tuhan, maka semuanya sia-sia, saudara ya. Nah, kita akan mudah rapuh dikatakan. Kita harus punya fondasi yang kuat, yaitu jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup. Itu adalah memprioritaskan Tuhan dengan benar dikatakannya. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, Matius 6 ayat 33 kita baca yuk sama-sama. Ini ayat juga mungkin sebagian jemaat sudah hafal ya. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya kita cari Tuhan dulu di atas setiap prioritas kegiatan kita yang lain. Yang mau diprioritaskan dicatat boleh, dilakukan apalagi ya gitu ya. Kita punya target gitu diprioritaskan, tapi cari dulu Allah dikatakan. Cari dulu kebenarannya. Tanya Tuhan, saya mau melakukan ini hari ini gitu ya. Jadi biasakan diri seorang ibu rumah tangga juga seperti itu. Hari ini saya mau lakukan ini Tuhan gitu. Tuhan pimpin begitu toh ya. Kalau pagi-pagi seperti itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat di dalam Matius 6 ini, perikopnya berjudul tentang hal kekhawatiran. Hidup ini banyak yang kita khawatirin. Kalau kita tanya sekali lagi ibu-ibu, hari gini ya, mau beli
belanjaan aja bisa khawatir, segala naik, mau masak apa ya gitu, ya kan? Mau beli ini bingung, uang misalnya terbatas. Kalau yang nggak terbatas ya oke ya gitu. Tapi kalau yang terbatas, ibu tuh harus bijak mengatur, betul? Nah, biar bisa masak yang enak, gimana nih gitu, walaupun sederhana, itu aja membingungkan, ya, membingungkan. Dan kadang kalau uang udah terbatas bikin khawatir, Tuhan gimana nih, anak-anak saya harus makan. Kadang kita mungkin berkata, biarinlah saya nggak makan, yang penting anak-anak saya makan. Ada yang seperti itu, ya. Tetapi dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar kehidupan saudara. Maka saudara dikatakan ayat yang selanjutnya, jangan kamu khawatir. Kekhawatiran itu cukup sehari, ya. Kadang kita mengkhawatirkan banyak hal, khawatir jadi kemana-mana gitu. Akhirnya bikin kita sakit kepala dan stres. Akhirnya nggak beres. Yang tadi diprioritaskan nggak beres semuanya gitu ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Dengan menempatkan firman Tuhan sebagai dasar hidup, tentunya kita melibatkan Tuhan ketika menetapkan prioritas hidup dan menjalankannya. Ya tadi kasih hikmat udah pasti itu, dan diberikan kemampuan untuk menjalankannya. Ya, dikatakan pandang burung di udara, ya, dia dipelihara Allah. Bunga di padang juga dikatakan dia pelihara. Apalagi kita ciptaannya. Jadi biarlah kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan. Mendahulukan kehendak Tuhan, bisa menetapkan prioritas kehidupan lainnya dengan bijak tanpa harus mengorbankan yang seharusnya lebih penting, ya. Puji Tuhan. Dengan kita dikatakan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan, seorang ayah juga tidak salah dalam mengambil keputusan ketika dia harus mencari nafkah, gitu ya, untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Kalau dia mendahulukan atau menaruh firman Tuhan itu sebagai dasar hidupnya, dia pasti akan diberkati dalam pekerjaannya. Demikian juga seorang ibu, dia tidak akan salah mengajar anaknya ketika menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupannya. Amin. Ya. Yang kedua adalah ya, memprioritaskan Tuhan dengan benar, yaitu harus takut akan Allah dan mentaati perintahnya. Percuma kalau kita di sini mengatakan pengikut Tuhan, katakan aku mau rajin ibadah gitu, aku baca firman Tuhan, aku berdoa, tapi kita sebetulnya nggak hormat sama Tuhan. Takut akan Tuhan ini nggak menghormati Tuhan dengan tidak mentaati perintahnya. Nanti aja lah gitu ya, Tuhan pasti maklum kok gitu, saya masih banyak dosanya. Kadang-kadang kita mengkompromikan atau malah memberi ruang, ya nggak apa-apa lah gitu, itu pikiran kita kan. Padahal kita harus memiliki prinsip, ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah menjadi prioritas utama, aku harus menghormati dia, aku harus coba mentaati firman-Nya gitu, ya. Jangan kompromi dengan dosa. Salomo, seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya, pun mengakui hal ini. Itu tertulis di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, ya. Dia mengatakan demikian, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Salomo aja sadar, tetapi ketika hatinya mulai condong kepada dunia, dikatakan dia dijauhkan loh, gitu ya. Dia mengatakan kan, dia tahu, sadar, kita manusia juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tahu bahwa Tuhan itu harus diprioritaskan. Tetapi kehidupan ini kadang-kadang mencondongkan kita, sehingga hati kita tidak lagi melekat sama Tuhan, nggak naruh hormat, nggak taat sama Tuhan. Akhirnya binasa kehidupan kita, ya. Orang yang memprioritaskan Tuhan, dia akan tetap menghormati Tuhan dalam segala keadaan, taat kepada Tuhan. Bahkan ketika diperhadapkan dengan pilihan sulit, tetap mengutamakan ketaatannya pada Tuhan. Hal ini akan menjauhkan seseorang untuk berbuat dosa. Seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29b, mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, kadang kita diperhadapkan, misal gitu ya, kamu nggak boleh ibadah, masuk kerja ya hari Minggu gitu, ya. Tetapi itu kan maksudnya batasan yang dibuat oleh manusia. Terkadang kita gitu aja susah menetapkannya, gitu ya. Tetapi saya percaya orang yang memprioritaskan Tuhan, dikatakan dia akan memiliki hikmat untuk bisa bukan mengatur waktu, tetapi Tuhan, ini masalahku begini gitu. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Banyak permasalahan yang mungkin
juga tidak bisa dipahami ya. Cuman dikatakan orang gini loh, kalau orang udah memprioritaskan Tuhan, dia hatinya melekatkan sama Tuhan, dia pasti bisa menyelesaikan untuk yang masalah itu aja. Kalau orang lain kan melihatnya, misalnya yang gembalanya bilang jangan kerja dong minggu, ya susah juga gitu. Saya juga nggak bisa seperti itu ya. Tetapi seseorang yang memprioritaskan Tuhan, dia berkomitmen saya mau tetap takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dia pasti bisa memilih yang terbaik. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Biarlah kalau misalnya saudara belum memahami firman Tuhan ini, minta terus Tuhan menolong saudara ya. Itu harus dari niat hati saudara ya. Gembala, hamba Tuhan, mungkin teman-teman rohani saudara bisa memotivasi atau membuat saudara ayo yang tinggalin ibadah. Tapi itu harus dari hati kita. Itu baru contoh yang ibadah gitu ya. Tetapi ibadah juga nggak boleh terpaksa ya. Nah, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia ya. Pokoknya kita harus punya prinsip taat sepenuhnya pada Tuhan. Karena kalau kita tidak taat dan takluk sama Tuhan, maka dunia yang akan menaklukkan kita ya. Jadi pilihannya itu ya, mau dunia yang naklukin kita, apa kita mau memilih untuk takluk sama Tuhan ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, menjadikan Tuhan sebagai prioritas berarti hidup kita buat Kristus. Hidup kita ini buat Tuhan sepenuhnya. Ada orang yang berkata hidupku untuk keluargaku, hidupku untuk kekasihku gitu ya. Tetapi orang yang cinta Tuhan dikatakan hidup sepenuhnya untuk Kristus. Sama yang dialami Paulus ketika dia menemukan cinta pertamanya. Asalnya dia, Paulus itu sebelum berganti nama kan Saulus, dia menganiaya orang Kristen dikatakan ya. Orang-orang Kristen dibunuh gitu ya. Dia padahal dia orang pintar ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjamah hatinya, dikatakan dia berubah. Dia dikatakan bagiku menderita untuk Kristus. Yang udah aku lalui dulu aku anggap sampah. Itu Paulus dikatakan ya. Sehingga dikatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Itu yang merupakan moto hidup dari Paulus dikatakan. Kalau aku hidup bagi Kristus. Demikian juga kita menerima firman Tuhan ini pagi hari ini. Biarlah sepenuh hidup kita untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Banyak yang lebih memilih untuk menyenangkan hati manusia daripada Tuhan. Takut teman kecewa, takut teman marah dan sebagainya. Tapi dengan memprioritaskan Tuhan, kita akan memiliki hikmat sehingga kita justru bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Mereka jadi tahu, oh kamu tuh kalau hari Minggu ada waktu ibadah, mereka akan menghargai gitu. Jadi jangan terbalik ya saudara ya. Miliki prinsip ini, jangan memiliki prinsip dunia. Galatia 1 ayat 10a. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ini pertanyaan buat kita semua saudara, buat Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku dikatakan, bagaimana sekarang? Yang ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya. Ketika kita tetap memilih menyenangkan hati Tuhan, walau kita mungkin harus membuat seorang kecewa dikatakan ya. Ya, kamu nih nggak rame gitu kadang-kadang gitu ya. Nggak mau ikut jalan-jalan nih hari Minggu. Ya kita punya prinsip gitu. Ya. Atau hal-hal yang lain ya. Biarlah kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan daripada kita mengecewakan hati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Mari kita tempatkan prioritas hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan. Tuhan aja yang menjadi prioritas di setiap prioritas kehidupan kita di dalam dunia ini. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas di mana saudara bisa terus membangun rohani, ya, bertumbuh dan berbuah. Ya. Izinkan Tuhan yang menjadi pengendali, pengatur untuk menjalankan prioritas kehidupan kita. Jadi jangan diatur sendiri, kita menetapkan tapi serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, ya. Sehingga prioritas kehidupan bahkan yang paling sederhana sekalipun di dalam tiap kehidupan kita tiap-tiap hari ini, sehari demi sehari, Tuhan ini loh hari ini saya mau mengerjakan ini. Belajarlah untuk kita berkomunikasi sama Tuhan, ya. Itu memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Jangan nanti begitu bangun, udah yang penting mah gue ngerjain ini udah nggak tanya Tuhan gitu, ya.
Tapi Tuhan tetap baik kok. Kadang-kadang kalau kita nyuekin Tuhan pun Tuhan tetap baik. Luar biasa ya. Jadi kita harus ngeh nih ya. Kalau kita ada hari ini, kita bersyukur. Puji Tuhan, saudara, Bapak Ibu semua yang ada di sini bersyukur. Semua bersyukur ya. Masih bisa bernapas, dikasih kesempatan ibadah cuman 1 jam lebih. Tuhan gak minta banyak, tapi Tuhan minta supaya saudara tetap buka komunikasi sama Tuhan. Ya baik loh, sepanjang hari ibadah ini cuma duduk 1,5 jam. Setelah ini saudara bisa kemana aja, tetapi tetap dikatakan prioritaskan Tuhan. Ya, jangan nanti kalau lagi seneng-senengnya Tuhannya dikantongin, gitu ya. Bagian susahnya baru Tuhan gitu ya. Enggak, tapi dalam segala situasi Tuhan biarlah menjadi pengendali kehidupan kita. Yang terakhir, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka hidupmu akan berkualitas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang para pelayan musik untuk ke depan. Kita akan sebentar juga melakukan perjamuan kudus. Ya, sebulan sekali kita mengadakan perjamuan kudus. Tetapi peringatan tentang kasih Kristus, pengorbanan Kristus itu nggak hanya sebulan sekali, saudara. Tapi tiap hari kita selalu ingat, kita ada ini karena ditebus Tuhan. Kita ada karena pertolongan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan, kita punya keluarga karena kebaikan Tuhan, kita punya pasangan hidup kebaikan Tuhan, sehingga kita bersyukur. Apapun kelemahan kita, kelemahan pasangan kita itu kita nggak lagi maksudnya permasalahkan, selama kita tetap komunikasi sama Tuhan dan setiap persoalan saudara serahkan sama Tuhan. Maka apapun juga, kalau Tuhan menjadi pengendali, rumah tangga saudara akan baik-baik saja. Anak-anak saudara akan menjadi anak-anak yang juga taat kepada saudara. Ya, Tuhan juga memampukan kita untuk menjadi, misalnya posisi kita orang tua, menjadi orang tua yang penuh kasih. Itu semua bisa terjadi ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Puji nama Tuhan, kita angkat sebuah pujian, biar ini juga menjadi moto hidup kita, bahwa satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya hanya Tuhan. Jangan percaya sama manusia. Artinya bukan nggak boleh percaya sama teman ya, tapi kadang kita kalau mempercayakan sesuatu sama seorang, kita akan kecewa. Yang tadinya teman bisa jadi musuh, betul ya. Tetapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, kita akan mengerti bahwa setiap orang tuh ada batas kemampuannya, sehingga kita akan bisa mengerti teman kita. Mungkin mereka sedang dalam kesulitan, kita nggak akan egois, tetapi kita bisa menjadi berkat, menjadi kasih buat yang lain. Tetap prioritaskan Tuhan dan jadi berkat. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Katakan, Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita pecahkan mata sejenak. Mungkin saat ini permasalahan kita belum beres. Mungkin ada banyak yang harus kita atur. Kita sulit mengatur prioritas mana yang utama. Tetapi kita putuskan bahwa kita tetap memprioritaskan Tuhan, sehingga ketika kita menetapkan yang lain, kita tetap bisa berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak salah melangkah, walaupun pada saat ini kita tidak memiliki
apa-apa. Tetapi ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, Dia adalah harta yang paling berharga. Dia tidak akan meninggalkan kita, percayalah. Dia tidak meninggalkan kita. Terkadang hati kita tertutup karena masalah-masalah yang ada pada saat ini. Tetapi biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya. Dia menjadi pengendali kehidupan kita. Katakan bahwa Dia adalah pengendali andalan kita, harapan kita. Dikatakan bahwa Dia akan memberkati kita, mencukupkan kita dalam segala hal. Dia akan menuntun kita di jalan-jalan kebenaran. Katakan pujian ini satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kepercayaan hanya Tuhan Yesus. Katakan dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Satu-satunya ya Tuhan. Katakan itu kepada Tuhan dengan segenap hati. Yes. Yang ku percaya, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuasa, sumber pengharapan, Dia beri sumber prioritas yang harus kami tetapkan di dalam kehidupan ini. Tetap nama Tuhan yang kami prioritaskan. Tetap firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kami. Tetap kami belajar untuk terus mentaati firman Tuhan di segala keadaan. Walaupun pilihan-pilihan yang diperhadapkan di depan kami mungkin sulit. Dan tapi biarlah Tuhan Yesus kami tetap memelihara rasa hormat kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus apa yang kami lakukan itu tidak melanggar firman Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap terus memiliki moto hidup, bahwa hidup kami adalah untuk Kristus saja, hanya untuk Tuhan Yesus saja, sehingga Tuhan Yesus perjalanan kehidupan kami ada seturut dengan kehendak Tuhan dan pasti terindah, pasti terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jemaat dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, tetap mereka boleh terus menomorsatukan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memperhatikan kehidupan jemaatmu, Tuhan yang akan memelihara dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya undang Imam Perjamuan Kudus untuk kami membuka. Akan melakukan perjamuan kudus, ya siapapun di ruangan ini boleh mengikuti perjamuan kudus, karena batasannya adalah percaya pada Tuhan Yesus dan bertobat. Amin. Ya, perjamuan kudus merupakan perintah untuk Tuhan, untuk kita semua. Kita berdoa sekali lagi. Kami
Kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, semua dosa sudah diampuni, dan segala sakit penyakit sudah disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi-Nya tiada yang mustahil. Akan menang bersamamu. Kemenangan Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Saudara yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, persiapkan dan kemudian saudara berdoa ya. Amin. Ya Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi-Nya tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus. saudara yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, saudara bangkit berdiri. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang Allah bersama kami. Masuklah surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Persiapkan perjamuan kudus di tangan saudara. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Minta ampun dosa agar kita dilayakan untuk menerima roti dan anggur ini. Haleluya. Siapkan roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Saudara gak usah angkat dulu. Nanti saya akan memandangkan buat saudara. Firman Tuhan berkata,
Sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkannya karena dosa kita? Amin. Kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan juga berkata, ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita, kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Oh ya Tuhan yang lawankan. Amin. Mari kita angkat tangan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Menangkan semuanya bagi Dia, bagi Dia. Dialah yang mustahil. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih. Katakan Tuhan pemenang. Tuhan pemenang yang menyertai. Amin. Amin. Tuhan pemenang ada bersama kami pada surga. Ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Akan menang. Akan menang bersamamu. Amin. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus. Amin. Dengan penuh katakan sama-sama. Tuhan Yesus di pihakku. Yang sorak-sorai berdoa tangan di Bapa. Amin. Yang bersyukur untuk roti dan anggur. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Yesus, mengasihi kami semua dengan melebihi dari hidupmu sendiri ya Bapa. Amin. Biarlah setelah kami meninggal dengan tubuh dan darah Kristus, Ya Yesus. kami menjadi manusia-manusia yang baru Tuhan, Amin. manusia yang memancarkan kasih-Mu ya Yesus, dan kami juga boleh membagikan kepada sekeliling kami ya Tuhan. Biar dunia juga boleh melihat bahwa kami mempunyai terang yang daripada mana saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami setiap hari boleh mengingat pengorbanan akan Engkau ya Tuhan. Amin. Biarlah hidup kami boleh semakin diperbarui Amin. ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.
Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah Gereja Kalvaris Sukabumi, Welcome kami senang sekali Anda dapat hadir di ibadah bersama kami. and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar bisa bertumbuh Berbuah lebat, dan jadi penopang bagi anak kita semua. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang bagi gereja di Kalvaris Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvaris Sukabumi jam 6 sore. So, make sure bagi Anda mau join dan berkumpul sama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ada tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Man. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi pria-pria yang sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Man ini diadakan jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. Dan untuk timbal malamnya kita akan ada Midweek Worship di YouTube channel GBS Kalvaris jam 8 malam. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBS Kalvaris Sukabumi agar Anda tidak ketinggalan tayangan dari gereja kami. Dan untuk para teenagers, youth, college and young adult hari Sabtu ini kita akan ada Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. So, don't miss it out. Lalu kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvaris Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Kalvari Kids di lantai 3. So, don't miss it out. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persekutuan pada Tuhan melalui gereja GBS Kalvaris Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung. Melalui kantor persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvaris Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus Kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvaris Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you.
memuliakan nama Tuhan. Ya, tadi kita sudah mendengar what's on, pengumuman itu adalah jadwal ibadah minggu ini. Pelayan Tuhan hari Rabu ini, ayo jangan sampai mundur ya. Kita memulai sesuatu yang baru tadi, terus prioritaskan Tuhan sehingga hari Rabu ini bisa hadir ya. Tuhan kasih kekuatan. Kamis ada worship night di tempat ini. Seperti biasa kami mengundang dan saudara bisa share undangan sebanyak-banyak kepada yang lain. Juga Jumat ini ada midweek worship community di channel YouTube GBS Calvary jam 8 malam ya. Nah saudara, saya mau mengumumkan ya, bahwa di tanggal 17 Agustus itu kan jatuh di hari Minggu ya. 17 Agustus hari apa? Hari kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Dikatakan tanggal 17 itu hari Minggu kita sudah rapat ya, kemarin juga notulen sudah di-share bahwa kita akan mengadakan ibadah spesial kemerdekaan di tempat ini. Jadi ada upacaranya nanti gitu ya, ada ibadahnya, tetapi nggak lama ibadahnya ya, hanya sekitar sampai jam 9 karena terus kita akan melanjutkan ke gathering merah putih yang akan diadakan di Villa Danau saudara ya, di Villa Danau itu di Pesona Pangrango. Nah, jadi saudara khusus tanggal 17 itu saudara bisa juga ajak keluarga, teman gitu, karena acaranya gratis. Tetapi kita memang membutuhkan dana saudara ya. Tapi puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, kemarin waktu lagi rapat kita juga udah memutuskan bahwa kita akan nggak seperti Natal ya, ini karena juga waktunya mepet gitu. Tapi puji Tuhan semua, Tuhan juga sudah mengubah setiap orang menolong sehingga dikatakan untuk konsumsi juga sudah ada yang mengambil beban ini. Keluarga Ibu Dewi sudah ngambil untuk men-tackle semua konsumsi untuk makan siangnya, kemudian juga transportasi gitu ya. Kita udah tersedia sekitar berapa ya Bapak Gembala? 7 mobil ya, dari keluarga Yanto, Surya ya, juga mobil Bapak Gembala, mobilnya yang di Gang Ajit gitu, dan juga yang lain. Tidak menutup kemungkinan juga kalau yang punya mobil bisa dikeluarkan di tanggal 17 itu ya. Terus yang punya motor juga pakai motor untuk sama-sama ke gathering merah putih. Nah untuk itu ada juga dana-dana yang harus kita tetap kumpulkan gitu ya. Jadi kami memutuskan kemarin di rapat bahwa kita akan mengadakan kolekte 2 kali di ibadah raya, khususnya di ibadah raya. Jadi hari ini kita akan menjalankan kolektenya 2 kali, di mana nanti kolekte yang kedua akan dipergunakan untuk acara ini tanggal 17 ya. Dan selama 2 minggu ini aja, hari ini dan minggu depan ya. Kalau untuk tiap divisi yang lain kayak di kaum wanita, kaum pria itu kebijakan masing-masing departemen aja. Kemarin kaum wanita juga 2 kali gitu ya, karena yang keduanya dikatakan untuk menyumbang acara 17 Agustus ini. Dan juga ada penjualan makanan ya. Ada kemarin juga sudah ditawarkan ada basreng kriuk. Nah basreng kriuk ini tersedia hari ini. Jadi saudara dengan membeli basreng ini berarti saudara juga udah ikut berpartisipasi menyumbang dana ya. Ada 3 macam varian basreng kriuk ini, original, keju dan balado. Nanti bisa saudara lihat di depan ya dan beli ya. Kemudian ada lagi yang harus open PO saudara, yaitu bapau ya. Yang mau pesen bapau ini ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi isinya ada kacang merah, kacang hijau dan juga coklat. Harga bapaunya 8.000 ya, satu bapau itu 8.000, saudara bisa pesan berapa aja. Tapi bapau ini adanya hari Minggu depan. Di hari Minggu tersedianya ya, karena itu harus pesanan dan dibuat, dan tepungnya murni bukan dari terigu tapi tepung pau asli gitu ya, katanya dijamin enak. Jadi saudara boleh order ya nanti ke saya ataupun yang nanti bisa bantu ya anak-anak youth, misalnya yang kok saya mau pesan 20 biji Amin. pesan ya, langsung pesan ya. Kemudian ada lagi satu ini pesanan pempek ini harganya 65.000 saudara ya, benar-benar dari ikan asli gitu ya. Terus isinya 12 piece ya, 12 piece. Kalau ini pemesanan untuk hari Kamis saudara. Jadi Kamis ini kan KOB di sini, nah itu pempek di bawah gitu ya. Pempeknya di bawah.
Jadi pempeknya adanya hari Kamis, orderan ditutup hari Selasa malam kalau yang pempek, kalau yang bakpao hari Jumat. Jadi yuk buruan ya pesen ya. Nah itu aja. Terima kasih untuk perhatian saudara. Jadi sebentar nanti kolekte akan dijalankan 2 kali untuk petugas. Jadi nanti sekali jalan ya, dari bawah berdua sampai ke atas. Biasanya kan terbagi ya karena satu-satu ini sama-sama jalan. Kemudian hari ini juga ada pengumpulan persepuluhan. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin sedemikian rupa ibadah ini, sehingga kami percaya Tuhan memberkati ibadah ini, memberkati setiap kami, dan setiap pujian syukur kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mempersembahkan persembahan, baik itu kolekte maupun juga persepuluhan. Kami percaya ketika kami memberikan dengan sukacita dan tulus, kami percaya Tuhan juga akan memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tetap saja nama Tuhan yang dipermuliakan dan Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami mau serahkan semua ini, persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa uang-uang yang kami kumpulkan ini dapat terus membantu pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dan pengumpulan persepuluhan. Persembahan dijalankan 2 kali, berikan dengan hati yang sukacita. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Tidak
Bernard untuk maju ke depan. Saya akan doakan buat Bernard. Sini Bernard. Bernard ini akan pergi ke Bali ya, menempuh studi di sana. Mudah-mudahan dapetin orang Sukabumi. Jadi balik lagi sini Bernard. Saya juga mengundang Neski, kokonya untuk depan kita akan doa menumpangkan tangan buat Bernard. Sini Bernard. Kita akan berdoa buat Bernard ya. Kita tumpangkan. Arahkan tangan sudah buat Bernard. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah hikmat dan pengertian, perlindungan daripada Tuhan, kesehatan dan kekuatan, teman-teman dan lingkungan yang baik, damai sejahtera buat Bernard di dalam nama Yesus Kristus. Kalau Bernard akan pergi ke Bali untuk menempuh studi, sendirian saja di sana, tetapi kami percaya Tuhan Yesus beserta Bernard selama-lamanya, sehingga apa yang Bernard lakukan, apa yang dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus Kristus. Ya, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus turun buat Bernard di dalam nama Yesus, dan perlindungan daripada Tuhan Yesus akan terus menyertai Bernard di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari Minggu yang penuh dengan sukacita, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, dan kami bersyukur. Biarlah Tuhan mulai saat ini kami akan kembali men-setting semua pikiran kami, perilaku kami Bapa, agar kami bisa mengutamakan Tuhan Yesus. My priority is God. Prioritas kami adalah Tuhan, sehingga semuanya akan menjadi baik-baik saja. Dan kami percaya ketika kami memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, jalan kami akan dituntun ke jalan yang benar. Dan kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Hamba juga memberkati setiap persepuluhan yang sudah diberikan. Kami melakukan ini karena kami cinta Tuhan. Kami melakukan ini karena kami melakukan firman Tuhan. Bahkan ketika kami melakukan persepuluhan Tuhan Yesus, memberikan persepuluhan untuk Tuhan, kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat itu sampai berkelimpahan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang persepuluhan yang diberikan secara offline dan juga transfer Tuhan Yesus, Tuhan berkati Bapa sesuai dengan janji-Mu Tuhan Yesus, berlimpah-limpah berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami percaya kami yang datang dengan sakit penyakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang datang dengan permasalahan kami yang begitu berat, Tuhan sudah angkat beban kami, dan kami percaya ada jalan keluar. Tuhan buat jalan buat kami. Bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku kekasih, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.